Memasuki fase penentuan, persaingan menuju babak 16 besar semakin ketat. Beberapa tim berada di posisi aman dan hanya butuh hasil positif untuk lolos otomatis, sementara tim lainnya masih harus berjuang sampai laga terakhir. Satu pertandingan bisa jadi penentu, dan kejutan masih sangat mungkin terjadi. Pertandingan Athletic Bilbao melawan Sporting diprediksi berjalan ketat. Kedua tim sama-sama tampil disiplin dan berhati-hati. Athletic Bilbao sedikit lebih diunggulkan karena faktor kandang, namun Sporting punya peluang mencuri poin. Hasil imbang atau kemenangan tipis Athletic Bilbao menjadi kemungkinan paling masuk akal. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Liverpool melawan Karabakh. Liverpool lebih diunggulkan lewat kualitas skuad dan pengalaman. Karabakh diprediksi akan bermain bertahan dan menunggu celah. Kemenangan Liverpool menjadi hasil yang paling realistis pada laga ini. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Barcelona melawan Benhaven. Barcelona diprediksi menguasai jalannya laga dengan dominasi penguasaan bola. Benhaven kemungkinan bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik. Kemenangan Barcelona menjadi hasil yang paling memungkinkan. Selanjutnya, pertandingan AS Monaco menghadapi Juventus. Laga ini diprediksi berlangsung seimbang karena kedua tim memiliki organisasi permainan yang solid. Juventus sedikit lebih berpengalaman, namun Monaco punya kecepatan yang bisa merepotkan. Hasil imbang atau kemenangan tipis Juventus menjadi kemungkinan. Selanjutnya, pertandingan Ajax menghadapi Olympiakos diprediksi berjalan ketat. Ajax punya keunggulan dari penguasaan bola, namun Olympiakos dikenal solid dalam bertahan. Hasil imbang atau kemenangan tipis Ajax menjadi kemungkinan. Pada pertandingan selanjutnya, Paris Saint-Germain berhadapan dengan Newcastle United. PSG diprediksi lebih dominan lewat kualitas individu, sementara Newcastle mengandalkan permainan fisik dan tempo cepat. Kemenangan PSG menjadi hasil yang paling realistis. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Borussia Dortmund melawan Inter Milan. Laga ini diprediksi berlangsung ketat dengan intensitas tinggi. Inter tampil lebih rapi dalam bertahan, sementara Dortmund mengandalkan kecepatan serangan. Hasil imbang atau kemenangan tipis Inter menjadi kemungkinan. Pada pertandingan selanjutnya, Napoli menghadapi Chelsea. Kedua tim punya kualitas yang seimbang dan sama-sama bermain disiplin. Chelsea sedikit lebih stabil dalam organisasi permainan, namun Napoli berbahaya saat menyerang. Hasil imbang menjadi hasil yang paling masuk akal. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Eintracht Frankfurt melawan Tottenham Hotspur. Tottenham sedikit lebih diunggulkan lewat kualitas skuad, namun Frankfurt dikenal kuat saat bermain disiplin. Hasil imbang atau kemenangan tipis Tottenham menjadi kemungkinan. Pada pertandingan selanjutnya, Atletico Madrid menghadapi Bochum. Atletico diprediksi lebih dominan dengan pengalaman dan organisasi permainan yang solid. Bochum berpotensi memberi perlawanan, namun kemenangan Atletico Madrid menjadi hasil yang paling realistis. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Bayer Leverkusen melawan Villarreal. Leverkusen diprediksi tampil lebih agresif, sementara Villarreal bermain rapi dan disiplin. Laga ini berpotensi berjalan seimbang, dengan hasil imbang atau kemenangan tipis Leverkusen. Pada pertandingan selanjutnya, Arsenal menghadapi Kairat. Arsenal jelas lebih diunggulkan dari segi kualitas dan kedalaman skuad. Kemenangan Arsenal menjadi hasil yang paling memungkinkan. Di pertandingan berikutnya, Pafos berhadapan dengan Slavia Praha. Slavia Praha sedikit lebih berpengalaman di level Eropa, sementara Pafos berusaha memanfaatkan peluang. Hasil imbang atau kemenangan tipis Slavia Praha menjadi kemungkinan. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Manchester City melawan Galatasaray. Manchester City diprediksi menguasai jalannya laga dengan kualitas permainan yang lebih stabil. Galatasaray berpotensi memberi perlawanan, namun kemenangan Manchester City menjadi hasil yang paling realistis. Pada pertandingan selanjutnya, klub Brugge menghadapi Marseille. Laga ini diperkirakan berjalan seimbang karena kedua tim sama-sama solid. Marseille sedikit lebih berpengalaman, sehingga hasil imbang atau kemenangan tipis Marseille menjadi kemungkinan. Di pertandingan berikutnya, Benfica berhadapan dengan Real Madrid. Real Madrid diprediksi lebih dominan berkat pengalaman dan kualitas individu. Benfica tetap berpotensi memberi tekanan, namun kemenangan Real Madrid menjadi hasil yang paling memungkinkan. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Union Saint-Gilloise melawan Atalanta. Atalanta diprediksi tampil lebih agresif, sementara Union Saint-Gilloise bermain disiplin. Kemenangan Atalanta menjadi hasil yang paling memungkinkan. Pada pertandingan selanjutnya,
PSV Eindhoven menghadapi Bayern Munchen. Bayern Munchen diprediksi lebih dominan lewat pengalaman dan kualitas skuad. PSV tetap berpotensi memberi perlawanan, namun kemenangan Bayern Munchen menjadi hasil yang paling realistis. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.